Sejarah Nabi Isa dalam pandangan Kristen, Yahudi, dan Islam sering tampil seperti tiga sungai besar yang mengalir dari pegunungan keyakinan manusia, masing-masing membawa warna dan kisahnya sendiri, namun tetap menuju samudera pencarian akan kebenaran. Para ilmuwan Muslim yang meneliti lintasan sejarah ini melihat bahwa tokoh yang oleh umat Islam dikenal sebagai Isa bin Maryam berada di titik temu yang sangat khas. Ia dihormati dalam Islam sebagai nabi besar sekaligus mukjizat yang hidup di antara ketegangan sejarah dan spiritualitas zaman itu. Ia juga menjadi pusat ajaran Kristen sekaligus sosok kontroversial dalam tradisi Yahudi yang memandangnya dengan beragam catatan dan penolakan. Para ilmuwan Muslim mencoba menelusuri akar narasi ini dengan menyandingkan teks suci, manuskrip kuno, dan pembacaan kritis terhadap sejarah kerajaan-kerajaan masa itu. Dalam tradisi Yahudi klasik, tokoh Isa tidak diposisikan sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dalam beberapa teks rabbinik seperti Talmud Babilonia, muncul kilasan-kilasan nama atau sosok yang dianggap sebagai penyimpang ajaran Taurat, namun catatan ini sangat fragmentaris seperti lembaran-lembaran yang tersapu angin. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa teks rabbinik tersebut ditulis dalam suasana politis yang penuh tekanan setelah runtuhnya Bait Suci kedua. Kaum Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi, sehingga fenomena lahirnya pengikut Isa dipandang sebagai ancaman baru terhadap stabilitas sosial dan identitas keagamaan mereka. Karena itulah, sebagian catatan Yahudi kuno tampak menempatkan Isa sebagai pengajar yang tidak sesuai aturan hukum Taurat dan bukan sebagai penyampai wahyu. Dalam kacamata sejarawan Muslim, penolakan ini lebih bersifat reaksi sosial politik ketimbang penilaian historis yang netral. Mereka berpendapat bahwa para pendeta Yahudi waktu itu terbelah antara yang melihat Isa sebagai pembaru moral dan yang menganggap pengaruhnya sebagai ancaman terhadap otoritas keagamaan yang telah mapan. Pandangan Kristen muncul berbeda sama sekali. Bagi umat Kristen, Isa atau Yesus adalah inti kepercayaan mereka. Injil-Injil yang menjadi kitab suci Kristen menggambarkan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan dalam kitab para nabi. Ajaran Kristen kemudian berkembang dengan keyakinan bahwa Isa bukan hanya utusan Tuhan, tetapi juga pribadi suci yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Para ilmuwan Muslim dalam bidang sejarah agama menyoroti bahwa konsep ini tumbuh melalui proses panjang sejak abad pertama hingga konsili-konsili besar gereja. Pada masa itu, umat Kristen menghadapi perbedaan pandangan tentang hakikat Isa. Di dalam lingkungan Romawi yang syarat filsafat, sebagian aliran Kristen awal memadukan ajaran Isa dengan gagasan filsafat Yunani. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa perjumpaan ide antara pewarisan tradisi Ibrani dan pemikiran Helenistik melahirkan konsep teologi yang jauh lebih kompleks dibandingkan narasi para rasul yang sederhana. Itulah sebabnya sejarah Kristen awal terlihat seperti sebuah taman yang dipenuhi ragam bunga ajaran yang bersaing. Hanya sebagian yang akhirnya ditetapkan sebagai doktrin resmi gereja Romawi pada konsili-konsili tersebut. Dalam Islam, Isa bin Maryam digambarkan dengan corak yang bening, seperti air dari mata air pertama. Ia lahir tanpa ayah, sebagai sebuah tanda kekuasaan Tuhan. Ia menjadi bagian dari rangkaian para nabi yang memurnikan ajaran tauhid sejak Adam hingga Muhammad. Para ilmuwan Muslim yang mengkaji manuskrip Al-Quran dan tafsir kuno menegaskan bahwa Islam menempatkan Isa sebagai sosok yang sangat dekat dengan ketauhidan murni. Ia menyeru Bani Israel untuk kembali kepada penyembahan kepada Tuhan, yang satu tanpa perantara dan tanpa konsep ketuhanan ganda atau ketuhanan yang turun dalam wujud manusia. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Isa diberi mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan mengetahui apa yang disembunyikan manusia, semuanya dengan izin Tuhan. Mukjizat ini dilihat oleh para ilmuwan Muslim sebagai respon terhadap kondisi moral dan spiritual Bani Israel yang saat itu mengalami kemerosotan akibat perpecahan internal, tekanan politik Romawi, serta keraguan mereka terhadap para nabi sebelumnya.
Pertanyaan terbesar yang sering muncul adalah bagaimana akhir kehidupan Isa berlangsung. Dalam tradisi Kristen, Isa disalib atas putusan pemerintah Romawi dan pemimpin agama Yahudi, kemudian bangkit pada hari ketiga dan naik ke langit. Namun, dalam perspektif Islam, para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang terjadi adalah bahwa para musuh Isa tertipu dan Tuhan menyelamatkannya dengan cara yang tidak sepenuhnya dijelaskan dalam teks suci. Para ulama klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Razi menafsirkan bahwa Isa diangkat ke langit oleh Tuhan sebagai penyelamatan dari makar orang-orang yang ingin membunuhnya. Oleh karena itu, peristiwa penyaliban yang diyakini umat Kristen dianggap oleh ulama Muslim dari satu kota ke kota lain sambil mempertahankan keyakinan mereka yang sederhana. Bagi para ilmuwan Muslim, keberadaan kelompok seperti ini menjadi petunjuk sejarah bahwa ajaran Tauhid masih bertahan di kalangan pengikut Isa. Bahkan setelah gelombang besar teologi baru melanda komunitas Kristen awal. Mereka menjadi saksi bisu bahwa ada aliran ajaran yang tetap melihat Isa sebagai manusia suci yang tidak melampaui batas kemanusiaannya. Ketika pusat kekuasaan Romawi mulai menerima agama Kristen sebagai keyakinan resmi, para ilmuwan Muslim menilai bahwa keputusan politik itu secara perlahan membentuk wajah baru keagamaan. Pergeseran ini membuat ajaran Isa yang bersifat spiritual berubah menjadi simbol kekuatan negara. Para sejarawan Muslim menggambarkan fase ini sebagai masa di mana ajaran suci memasuki istana-istana kekaisaran yang megah, sehingga terjadi campuran antara keyakinan dan kepentingan politik. Dalam suasana seperti itu, konsep-konsep baru tentang Isa mulai dipertegas untuk menghadirkan stabilitas teologis bagi kerajaan yang luas. Para ilmuwan Muslim menyatakan bahwa perubahan inilah yang akhirnya menjauhkan gambaran Isa dari kesaksian awal para muridnya. Di sisi lain, riwayat-riwayat Islam menggambarkan kehadiran Isa sebagai dokter hati yang memulihkan keretakan moral manusia. Para ilmuwan Muslim mengangkat bahwa pesan-pesan Isa yang diabadikan Al-Quran berisi undangan untuk membersihkan jiwa dari sikap sombong dan dari kecenderungan melupakan Tuhan. Isa mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan melalui ketulusan yang tidak dipamerkan dan amal yang tidak menuntut balas. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa inti ajaran Isa sejalan dengan risalah para nabi sebelumnya yang senantiasa menegakkan keesaan Tuhan dan akhlak yang lurus. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa Isa adalah bagian dari untaian panjang utusan yang membawa cahaya kebenaran dari langit. Ketika para sejarawan Muslim menelusuri jejak Isa di wilayah Palestina, mereka menemukan bahwa banyak lokasi yang disebut dalam sejarahnya berubah wajah berkali-kali akibat perang dan penjajahan. Tempat-tempat yang dulunya menjadi saksi penyampaian ajaran Isa, kini hanyalah serpihan sejarah yang dijaga oleh lapisan narasi berbagai bangsa. Ilmuwan Muslim menggambarkan wilayah itu sebagai halaman terdalam dari buku sejarah manusia yang selalu diulik ulang oleh kekuatan politik dan perebutan tanah suci. Dari kenyataan ini, para ilmuwan menyadari bahwa kisah Isa tidak bisa dipahami hanya melalui peninggalan tempat dan tradisi, tetapi melalui pesan yang melampaui batas geografis. Para ilmuwan Muslim mengkaji pula bagaimana ajaran Isa dikenal oleh masyarakat Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Mereka menemukan bahwa sebagian kecil suku-suku Arab di wilayah Syam telah mengetahui kisah Isa dari para pedagang dan pendeta. Namun ajaran yang sampai kepada mereka masih bercampur dengan pandangan-pandangan teologi yang tidak seragam. Ketika Al-Quran kemudian turun membawa penjelasan yang jelas dan rapih tentang Isa,
Para ilmuwan Muslim menilai bahwa wahyu tersebut menjadi penegas mana yang merupakan ajaran murni dan mana yang merupakan tambahan sejarah manusia. Dengan demikian, Islam tidak menghapus cerita Isa, tetapi mengembalikannya ke akar yang benar. Para ilmuwan Muslim juga melihat sosok Isa sebagai simbol persatuan rohani antara umat manusia yang sering terpecah karena perbedaan keyakinan. Dalam catatan sejarah, ketiga agama besar ini memiliki hubungan yang tidak selalu harmonis. Namun Isa menjadi titik yang menyentuh kesadaran setiap pemeluknya, meskipun dengan pemahaman yang berbeda. Bagi para ilmuwan Muslim, hal ini menunjukkan bahwa sosok Isa memiliki peran besar sebagai penghubung spiritual antara umat manusia. Ia membawa pesan kasih sayang dan pengampunan yang mengajarkan manusia untuk tidak mudah terjebak dalam pertentangan yang tak bertepi. Dalam pandangan Islam, Isa juga menjadi bukti bahwa para nabi selalu menghadapi ujian berat ketika menyeru manusia kepada kebenaran. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa tekanan yang dihadapi Isa berasal dari sikap keras kepala sebagian masyarakat yang lebih memilih tradisi kaku daripada ajaran yang memurnikan jiwa. Penolakan itu menjadi cermin keadaan manusia yang sering tidak siap menerima ajaran luhur ketika bersinggungan dengan kenyamanan duniawi. Para sejarawan Muslim melihat kesabaran Isa dalam menghadapi kaumnya sebagai salah satu contoh keteguhan iman yang sangat tinggi. Sebagai kesalahpahaman sejarah yang muncul dari catatan pengikut Isa yang berbeda pendapat setelah wafatnya para sahabat dekat Isa, ilmuwan Muslim modern dalam bidang penelitian manuskrip ikut menguatkan hal ini dengan menunjukkan bahwa Injil-Injil tertua yang ditemukan memiliki variasi narasi sehingga tidak dapat memastikan secara absolut satu alur sejarah yang pasti. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, Isa juga menjadi simbol perjalanan panjang ajaran tauhid. Ia bukan pembawa agama baru, tetapi penguat ajaran yang telah dibawa oleh Musa. Ketika kekuatan Romawi mencengkeram wilayah Palestina, masyarakat terpecah dalam berbagai kelompok keagamaan seperti kaum Farisi, Saduki, Eseni, dan Zelot. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa Isa hadir membawa pesan moral yang menyejukkan seperti angin pagi di lereng bukit. Ia mengajak manusia untuk berbuat adil, tidak tenggelam dalam ritual tanpa ruh, dan tidak larut dalam hukum yang kering dari kasih sayang. Namun seruannya itu berbenturan dengan tatanan sosial dan politik yang tegang, sehingga banyak yang menolak sanubari keras mereka bergeming terhadap ajaran cinta dan kebenaran. Salah satu aspek penting yang digarisbawahi oleh ilmuwan Muslim adalah bahwa sejarah Isa tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik besar yang terjadi pada abad pertama. Kerajaan Romawi sedang memperkuat kendalinya atas Yerusalem. Para sejarawan Muslim melihat bahwa tindakan politik dan ekonomi Romawi, termasuk pajak yang memberatkan serta penindasan militer, melahirkan gerakan-gerakan perlawanan spiritual. Dalam suasana seperti itulah Isa tampil sebagai nabi yang membawa pesan kedamaian dan pembersihan hati, bukan sebagai tokoh revolusi politik. Namun ketenarannya membuat otoritas Yahudi dan Romawi khawatir, sehingga muncul ketegangan yang akhirnya melahirkan tuduhan bahwa Isa mengganggu stabilitas publik. Para ilmuwan Muslim menggabungkan semua narasi ini dan melihat bahwa Isa dalam Islam memiliki tempat yang bersih dari kontaminasi politik dan perubahan doktrin. Islam menjaga citranya sebagai hamba dan utusan Tuhan. Pandangan ini dianggap lebih dekat dengan catatan-catatan Yahudi kuno yang tidak pernah menggambarkan Isa sebagai pribadi ilahi. Menurut para ilmuwan Muslim, kesamaan dasar ini menunjukkan bahwa pandangan Islam justru lebih konsisten dengan naskah-naskah yang muncul lebih awal sebelum berkembangnya doktrin dalam kekristenan. Cerita Isa juga tidak berhenti pada masa hidupnya. Islam mengajarkan bahwa Isa akan kembali menjelang hari akhir untuk meluruskan kembali ajaran Tuhan yang telah dilupakan manusia. Para ilmuwan Muslim yang meneliti hadis-hadis sahih memandang hal ini sebagai bagian dari konsep pembaruan terakhir menjelang terjadinya perubahan besar alam semesta. Isa akan kembali dengan membawa kebenaran yang lembut
namun kuat, seperti cahaya fajar yang menghapus kegelapan malam. Ia bukan datang sebagai pembuat ajaran baru, tetapi sebagai saksi kebenaran yang dahulu ia sampaikan. Dengan demikian, figur Isa dalam Islam bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi juga janji masa depan. Menurut para ilmuwan Muslim, membaca sejarah Isa berarti menyusuri jalan panjang di mana teks suci, politik kerajaan, perubahan masyarakat, dan pergulatan spiritual bertemu. Tiga tradisi besar memandangnya dengan jendela yang berbeda, dan Islam berusaha mengembalikan kisah tersebut ke pusat tauhid yang murni. Sosok Isa menjadi jembatan halus yang menghubungkan masa para nabi dengan masa akhir zaman. Ia hadir bukan sebagai misteri yang menakutkan, tetapi sebagai cahaya yang menenangkan bagi hati yang mencari kebenaran. Dengan memahami pandangan Yahudi Kristen dan Islam secara menyeluruh, para ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa sejarah Isa bukan hanya cerita masa lampau, tetapi cermin perjalanan rohani manusia dalam mencari petunjuk Tuhan. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, kisah Isa juga memperlihatkan bagaimana pesan ketuhanan bergerak melintasi batas-batas budaya yang terus berubah. Setelah Isa tidak lagi berada di tengah kaumnya, ajaran yang ia sampaikan menjadi benih yang tumbuh dalam banyak ladang pemikiran. Kaum Yahudi terus mempertahankan tradisi Taurat dengan cara yang lebih tertutup, sementara para pengikut Isa yang tersebar di berbagai wilayah mulai menafsirkan ajarannya sesuai dengan lingkungan baru tempat mereka hidup. Para sejarawan Muslim melihat perubahan ini sebagai fase di mana kata-kata Isa dipengaruhi oleh bahasa politik Roma, logika filsafat Yunani, dan kebiasaan masyarakat yang berbeda dari aslinya. Dari sinilah para ilmuwan menyadari bahwa jarak antara Isa yang asli dan ajaran yang berkembang kemudian makin melebar, seperti garis air yang perlahan menjauh dari sumber mata air. Penelitian modern yang dilakukan oleh ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa pada abad-abad awal setelah Isa, terdapat kelompok-kelompok kecil yang masih mempertahankan gagasan bahwa Isa adalah nabi yang membawa ajaran suci tanpa mengangkat martabatnya menjadi sosok ilahi. Kelompok ini turun-temurun berpindah